Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Sehat? Semoga semangat dan sukses selalu. Kembali kita pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan, melanjutkan pembicaraan tentang landasan pendidikan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas asas pendidikan. Asas pendidikan ini penting untuk dipelajari dan diketahui, untuk diaplikasikan nanti ketika Anda menjadi guru, menjadi pengamat, menjadi pemerhati, menjadi penyelenggara, atau orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan sebagai usaha sadar yang sistemik, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta memperhatikan asas-asas tertentu. Ya, landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama perkembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa. Landasan pendidikan telah dibahas pada bab sebelumnya tadi. Maka pada kesempatan ini kita akan bicara tentang asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan itu menuntun dan mengarahkan kita agar dalam melakukan pendidikan senantiasa tetap memperoleh keberhasilan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, asas pendidikan ini perlu dipahami oleh Anda sebagai manusia, sebagai mahasiswa atau calon guru. Baik, kita mulai. Apa sih asas pendidikan itu? Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan pendidikan. Terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber baik dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Ini kata Tirta Raharja. Baik, apa saja asas-asas pendidikan itu seperti yang disebutkan di atas, ya. Yang pertama, asas Tut Uri Handayani. Apa itu Tut Uri Handayani? Anda pernah mendengar pernyataan dari seorang tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, ya. Dilihat atau dikutip dalam buku Tirta Raharja dan Lasulo, menyatakan bahwa asas Tut Uri Handayani pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922. Sebagai asas pertama, Tut Uri Handayani merupakan inti dari sistem Pamong dan perguruan itu. Asas ataupun semboyan Tut Uri Handayani yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mendapat tanggapan positif dari DRS RMP Sastro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya, yakni Ingarso Suntolodo dan Inmadya Mangun Karsa. Ketiga semboyan tersebut telah menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ingarsa Suntolodo jika di depan menjadi contoh, Inmadya Mangun Karsa jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi, dan asas Tut Uri Handayani jika di belakang mengikuti dengan awas.
Nah, asas Tut Uri Handayani merupakan konseptualisasi konsep 7 asas perguruan nasional taman siswa yang lahir pada tanggal 3 Juli 1922 yang merupakan asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Nah, ketujuh asas tersebut secara singkat disebut asas 1922 adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat persatuan dan pri kehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan itu sendiri. Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin hendaklah diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Yang ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Nah, itu asas Tut Uri Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. UNESCO itu apa ya? UNESCO itu kan lembaga pendidikan dunia ya. UNESCO menetapkan definisi kerja pendidikan seumur hidup sebagai konsep bahwa pendidikan harus menetapkan beberapa hal sebagai berikut ya. Ini kata UNESCO. Pertama, ya, meliputi seluruh hidup setiap individu. Jadi pendidikan itu harus menetapkan satu, meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri, self-fulfillment setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang kelima, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Yang keenam, istilah pendidikan seumur hidup berkait erat dengan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Ya, ada pendidikan seumur hidup, ada belajar sepanjang hayat ya. Atau di dalam bahasa Inggris kita disebut itu kan long life education. Itu kan berasal dari bahasa hadis itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, sebagaimana diketahui, penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku. Belajar adalah perubahan perilaku ya, dalam kurung kognitif, afektif, dan fisikomotor ya. Dalam kurung belajar itu adalah perubahan perilaku, di dalam kurung ada kognitif, afektif, dan fisikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis
untuk penciptaan sesuatu lingkungan dan memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien dan efektif. Itu kata Tirta Praharja. Nah, dalam asas pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah mengemban dua misi, yaitu memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan efisien dan efektif, dan meningkatkan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Nah, kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasi dengan memperhatikan dua dimensi sebagai berikut. Pertama, dimensi partikel dan kurikulum sekolah yang meliputi keterkaitan antar kurikulum dengan masa depan para peserta didik, termasuk relevansi bahan ajar dengan masa depan dan pengintegrasian masalah kehidupan nyata ke dalam kurikulum. Kurikulum dan perubahan sosial kebudayaan. Kurikulum segioknya memungkinkan antisipasi terhadap perubahan sosial kebudayaan. The forecasting curriculum, yakni perancangan kurikulum berdasarkan satu prognosis baik tentang perilaku peserta didik pada saat menamatkan sekolahnya, pada saat hidup ia dalam sistem yang sedang berlaku, maupun pada saat ia hidup dalam sistem yang telah berubah di masa depan. Keterpaduan bahan ajar dan pengorganisasian pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan struktur pengetahuan yang sedang dipelajari, dengan penguasaan kerangka dasar untuk memperoleh keterpaduan ide bidang studi itu. Penyiapan untuk memikul tanggung jawab baik tentang dirinya sendiri maupun dalam bidang sosial pekerjaan, agar kelak dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama membangun masyarakatnya. Pengintegrasian dengan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik, yakni pengalaman di keluarga untuk pendidikan dasar, dan demikian seterusnya. Untuk mempertahankan motivasi belajar secara permanen, peserta didik harus dapat melihat kemanfaatan yang akan didapatnya dengan tetap mengikuti pendidikan itu, seperti kesempatan yang terbuka baginya, mobilitas pekerjaan, pengembangan kepribadian, dan sebagainya. Yang kedua, dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yakni keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah, yaitu kurikulum sekolah merefleksi kehidupan di luar sekolah. Kehidupan di luar sekolah menjadi objek refleksi teoritis di dalam bahan ajaran di sekolah, sehingga peserta didik lebih memahami persoalan pokok terdapat di sekolah. Memperluas kegiatan belajar ke sekolah. Kehidupan di luar sekolah dijadikan tempat kajian empiris, sehingga kegiatan belajar mengajar terjadi di dalam dan di luar sekolah. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar, baik sebagai narasumber dalam kegiatan belajar di sekolah maupun dalam kegiatan belajar di luar sekolah. Perencanaan dan implementasi kurikulum yang memperhatikan kedua dimensi itu akan mendekatkan peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Kemampuan dan kemauan menggunakan sumber belajar yang tersedia itu akan memberi peluang terwujudnya belajar sepanjang hayat. Dan masyarakat yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat akan menjadi suatu masyarakat yang gemar belajar, learning society. Baik, yang ketiga, yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Kan ada 3 tadi. Pertama, Tut Uri Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Dan itu yang berlaku di negeri kita gini. Baik asas Uri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung berkaitan dengan asas kemandirian dalam belajar. Jadi ketiga-tiganya saling berkaitan. Asas Uri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan peserta didik untuk mandiri. Jadi dalam asas Uri Handayani ini ada asumsi bahwa peserta didik itu punya kemampuan untuk bisa mandiri, termasuk mandiri dalam belajar.
Asa belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Jadi belajar sepanjang hayat itu baru dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mampu dan mau dan mampu mandiri dalam belajar. Jadi ada potensi pada anak didik yang sifat mau dan mampu dalam belajar. Nah, perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator. Jadi asas kemandirian dalam belajar ini akan menempatkan guru sebagai berperan utama sebagai fasilitator dan motivator. Di samping guru juga berperan sebagai informator, organisator dan sebagainya. Nah, sebagai peran fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar. Jadi guru itu mampu diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar, sehingga memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan sumber-sumber belajar tersebut. Di sisi lain, sebagai motivator, guru sebagai motivator, guru itu mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar. Jadi dengan motivasi yang diberikan guru, sehingga peserta didik itu bisa mampu memanfaatkan sumber belajar tadi. Nah, pengembangan kemandirian dalam belajar seyogianya dimulai dalam kegiatan infrastrukturer. Saya ulang lagi. Pengembangan kemandirian dalam belajar seyogianya dimulai dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya dalam kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan terstruktur dan mandiri. Nah, itulah tiga asas pendidikan kita, yang penting Anda ingat, Anda ketahui, dan berkaitan dengan cara pandang kita, cara kita mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Tiga asas tersebut tadi adalah asas kekuriandayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Semoga ada manfaatnya. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.